Ya kalau teman-teman ingin jadi advokat, PKPA is a must ya. Jadi harus itu mah. Dan itu bukan S2, jadi lebih kepada sertifikasi kepada teman-teman yang ingin jadi pengacara. Setelah PKPA, kita butuh waktu yang namanya waktu magang. Itu 2 tahun sesuai undang-undang ya. Dan sebenarnya ada batas usia. Jadi kan anak sekarang sukanya akselerasi ya, akselerasi. Mungkin teman-teman udah lulus kuliah umur 20, 21 gitu. Tapi meskipun demikian, teman-teman hanya bisa disumpah kalau teman-teman sudah umur 25 tahun. Setelah 2 tahun saya sebenarnya udah bisa untuk ikut disumpah. Nah, jadi sumpah itu ada syarat-syarat, misalnya sudah berapa kasus pidana dan perdata yang teman-teman ikuti. Aku lupa spesifiknya berapa, tapi itu biasanya ada jumlah tertentu, nggak banyak sih. 2 atau 3 atau masing-masing 3 gitu. Setelah itu baru bisa sumpah. Biasanya sih kalau teman-teman tahu Pradi, apalagi nih Pradi itu adalah organisasi advokat. Jadi teman-teman nggak bisa sumpah tuh tanpa nanti terdaftar di organisasi mana, itu pendaftarannya tuh ke organisasi Pradi. Nah, sejarahnya memang Pradi sekarang ada beberapa. Itu nggak ada masalah sih teman-teman mau ikut Pradi yang mana, menurutku balik ke teman-teman aja, tinggal teman-teman cari track record masing-masing si Pradinya. Jadi saya tidak sedang mendukung organisasi manapun meskipun saya tergabung di salah satu organisasi ya. Kira-kira begitu. Jadi setelah teman-teman udah cukup usia, cukup magang, cukup kasus, bisa disumpah. Setelah itu bisa nggak beracara sendiri? Bisa. Jadi memang selama magang itu yang teman-teman nggak bisa beracara sendiri. Mungkin di awal teman-teman harus pelajari semua hal. Dan masyarakat ya, misalnya saya waktu di LBH, ya nggak nanya, itu benar banget tuh. Kalau dulu dosen dari universitas saya selalu nyebut, masyarakat nggak nanya, Kang Willy itu PK pidana, perdata atau HTN, nggak akan gitu ya. Jadi memang kadang kita harus paham tuh dasar-dasar. Tapi dalam seiring waktu teman-teman pasti akan punya kekhususan sendiri, teman-teman senang di mana. Yang susah itu adalah membangun networking teman-teman setelah jadi advokat. Atau membangun kepercayaan orang ketika teman-teman dipercayakan tak jadi konsultan atau mengenai kasus, gimana teman-teman mempertahankan, oh kalau Zahra yang nangan kasus mah bagus gitu ya. Terus gara-gara Zahra berhasil di satu kasus, berhasil dalam arti belum tentu menang ya menurut saya, tapi dia dikenal benar ketika melakukan pengalaman kasusnya, pasti orang lain bakal promosiin. Udah, kalau kasus ini ke Zahra aja, pasti begitu. Di dunia networking akan begitu. Jadi memang kadang itu yang butuh teman-teman sekaligus skill sih, skill komunikasi, skill berorganisasi, skill skill-skill yang lain lah ya, termasuk skill adaptasi. Bayangin di tengah kondisi sekarang, ya kan, kalau jadi pengacara masih gaptek susah. Saya memang yang harus teman-teman punya itu integritas. Integritas itu beyond dari sekedar profesional, itu udah mencakup semuanya lah. Melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab itu bagus, tapi integritas beyond it gitu menurutku. Jadi memang teman-teman akan ketemu tuh praktek-praktek yang ya kalau menurut saya itu bertentangan dengan hati nurani gitu ya. Balik ke teman-teman, apakah teman-teman mau lakukan? Kalau saya sendiri sih, saya pegang prinsip itu, saya tidak akan lakukan. Makanya mungkin saya akhirnya cocok di LBH karena ya itu ya, kita langsung mention aja ya, kita nggak pernah gratifikasi, kita nggak pernah mengandalkan uang, yang diandalkan apa? Otak dalam artian ya kita cari cara-cara hukumnya gimana, proses hukumnya gimana. Sekali teman udah cebur ke kolam kotor, susah bersihnya. Menurut saya sih. Jadi mumpung masih bersih, jangan coba main-main ke lumpur aja, karena teman-teman akan terbiasa. Itu aja. Intinya sih kalau teman-teman pelajari teorinya itu bisa jawab semua nggak ya. Tapi fokus di hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum acara konstitusi. Nah itu biasanya keluar. Kalau zaman saya bahkan dulu ada esai. Kalau sekarang tuh setahu saya cuma pilihan ganda. Esainya itu disuruh bikin surat kuasa dan surat gugatan. Tapi setahu saya, ini saya update ya dari teman-teman yang baru-baru lulus ujian itu, sekarang pilihan ganda kok. Nah kalau pilihan ganda, teman-teman pelajari aja hukum acara dengan baik. Semua hukum acara. Nah ini tips dan trik saya ya.
nggak usah banyak analisa. Pelajari teori dengan benar gitu ya. Kadang-kadang kan kayaknya secara logika ini dia yang benar. Enggak, udah lu kalau temen aku bilang banyak begini, bilang undang-undang bilang apa, teori bilang apa, itu udah jawab. Kebanyakan yang gagal malah yang terlalu analisa. Karena itu bukan masalah analisa sih kebanyakan di hukum acara, di ujian advokat. Tapi nggak tahu ya, saya nggak update tes terakhir.